3, 2, 1. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran merupakan seperangkat materi dan alat yang dipersiapkan dalam rangka menopang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Apabila seorang guru mau menanamkan nilai-nilai karakter kepada muridnya, maka perencanaan pembelajaran yang disusun harus berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter merupakan seperangkat materi dan alat yang dipersiapkan guru ketika akan mengajar dengan mengedepankan aspek afektif dan nilai-nilai karakter yang luhur dalam perencanaannya untuk diinternalisasikan ke dalam diri muridnya. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha untuk membentuk kebiasaan baik seorang anak sejak usia dini, atau suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Pendidikan karakter dalam praktiknya tidak hanya diselenggarakan dalam rangka membentuk moral knowing, akan tetapi pendidikan karakter harus mampu membentuk moral feeling dan moral action. Konsep pembentukan karakter melalui perencanaan pembelajaran berbasis karakter ini harus menjadi ruh dari pembangunan bangsa. Tujuan dari perencanaan pembelajaran berbasis karakter yaitu untuk mengembangkan karakter dan moral peserta didik. Berikut beberapa tujuan kunci dari perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai moral. Membantu peserta didik mengembangkan nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, integritas, rasa tanggung jawab, kerjasama, keadilan, dan empati. 2. Meningkatkan pemahaman diri. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, termasuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta memahami dampak tindakan dan perilaku mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. 3. Mendorong pengambilan keputusan yang baik. Peserta didik diajarkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai karakter dalam proses pengambilan keputusan. 4. Mengembangkan keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, menyelesaikan konflik secara sehat, dan berinteraksi dengan orang lain dengan pengertian dan empati. 5. Meningkatkan kepemimpinan. Memimpin dengan contoh yang baik, memotivasi orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, membangun lingkungan belajar yang positif. Peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan, menghargai keragaman, dan bekerja sama dengan orang lain dengan saling menghormati. 7. Meningkatkan kinerja akademik. Etos kerja yang baik, kemampuan mengatur waktu, dan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang diperoleh dari perencanaan pembelajaran berbasis karakter dapat membantu peserta didik mencapai hasil yang lebih baik dalam studi mereka. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter dirancang untuk membantu peserta didik menjadi individu yang baik secara moral, bertanggung jawab, dan bermakna dalam interaksi mereka dan dunia sekitar mereka. Yang selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran dimulai. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran berbasis karakter memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membina peserta didik. Melalui rencana pembelajaran yang disusun dengan cermat, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kepribadian yang positif dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengasah keterampilan sosial, kreatif, dan kepemimpinan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran berbasis karakter membantu dalam pembentukan karakter yang kuat pada peserta didik.
dengan merancang dan mengintegrasikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan empati ke dalam rencana pembelajaran. Peserta didik diajak untuk mengembangkan karakter yang baik dan bermoral. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berbasis karakter dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja akademik peserta didik. Ketika nilai-nilai karakter yang positif diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran, peserta didik cenderung lebih terlibat, memiliki motivasi yang tinggi, dan mampu membangun hubungan yang lebih baik dengan guru. Yang keempat, melalui kegiatan penyusunan perencanaan pembelajaran, guru akan memiliki keunggulan dengan persiapan yang matang dan terpola dalam membangun sistem pembelajaran efektif. Yang kelima, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang keenam, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur siswa. Yang ketujuh, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelemahan kinerja. Yang kedelapan, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang kesembilan, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Materi yang selanjutnya adalah dimensi perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Dimensi perencanaan pembelajaran berbasis karakter berkaitan dengan cakupan dan sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter secara komprehensif meliputi: yang pertama ada signifikansi. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus melihat aspek atau tingkat signifikansinya. Ini berkaitan dengan tujuan pendidikan yang diajukan. Signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada fleksibilitas. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus disusun berdasarkan pertimbangan realistik, baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga ada relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pembelajaran berbasis karakter memungkinkan penyelesaian persoalan atau masalah secara lebih spesifik pada waktu yang tepat. Yang keempat ada kepastian. Konsep kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di luar perencanaan. 5. Ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran berbasis karakter disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan yang pasti antara berbagai komponennya. Yang keenam ada adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter harus bersifat dinamis sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adaptable dan dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. 7. Ada waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan, masa kini, dan masa mendatang. Yang kedelapan ada monitoring. Monitoring merupakan proses pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa komponen pembelajaran bekerja secara efektif. Terakhir ada isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Dalam isi perencanaan yang baik, di dalamnya harus memuat beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada tujuan yang diinginkan. Yang kedua program dan layanan. Yang ketiga tenaga manusia. Yang keempat keuangan. Yang kelima bangunan fisik mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam struktur organisasi. Dan yang terakhir konteks sosial elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai urgensi perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Nah, perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, dengan demikian, perencanaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar
belajar dan pedoman siswa dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sebagai langkah awal dalam kegiatan pembelajaran. Ia menempati posisi yang amat penting dan menentukan. Nah, urgensi perencanaan pembelajaran antara lain yang pertama, menunjukkan arah kegiatan, yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga, menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang keempat, menentukan skala prioritas, yang kelima, menentukan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Dalam buku perencanaan pembelajaran berbasis karakter ini, ruang lingkup yang menjadi pembahasan antara lain yang pertama, memahami pendidikan karakter. Yang kedua ada konsep dasar perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Yang ketiga ada pendekatan dalam pembelajaran berbasis karakter. Yang keempat ada model pembelajaran berbasis karakter. Yang kelima ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran berbasis karakter. Yang keenam ada pengembangan bahan ajar berbasis karakter. Yang ketujuh ada metode dan media pembelajaran berbasis karakter. Yang kedelapan ada perangkat perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Yang kesembilan ada pekan efektif dalam pembelajaran. Yang kesepuluh ada program tahunan dalam pembelajaran. Yang kesebelas ada program semester dalam pembelajaran. Yang ke-12 ada silabus dalam pembelajaran berbasis karakter. Yang ke-13 ada penilaian pembelajaran berbasis karakter. Yang terakhir ada satuan pembelajaran berbasis karakter. Nah, pada ruang lingkup perencanaan pembelajaran berbasis karakter, guru mulai memperhitungkan mana konsep pembelajaran yang abstrak dan sulit diterjemahkan dalam ranah praksis, serta mana pembelajaran yang dapat diperluas konteks strategi maupun materi yang ingin disampaikan kepada siswa. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter disusun dengan desain yang menggambarkan apa yang akan diajarkan kepada siswa atau biasa disebut what, bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan, biasa disebut how, mengapa pembelajaran tersebut perlu ditanamkan, biasa disebut why, kapan seharusnya pembelajaran tersebut dilaksanakan, biasa disebut when, di mana tempat paling sesuai dengan proses pembelajaran tersebut, biasa disebut where, dan media apa yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran tersebut, biasa disebut which. Baik, selanjutnya di sini membahas tentang implementasi perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Pengimplementasian perencanaan pembelajaran berbasis karakter ini melibatkan dari langkah dan strategi. Hal ini mempunyai tujuan tidak lain untuk memastikan bahwa proses pengimplementasian dari perencanaan pembelajaran berbasis karakter ini berjalan secara efektif dalam menerapkan nilai-nilai karakter pada saat berlangsungnya proses pembelajaran itu sendiri. Nah, perlu diketahui hal yang dapat dilakukan guna untuk memantau atau guna untuk melaksanakan proses perencanaan pembelajaran karakter itu supaya berjalan dengan baik ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah identifikasi nilai karakter yang ditentukan. Setiap sekolah mempunyai nilai-nilai karakter yang diunggulkan, maka di sini sangatlah penting pengidentifikasian. Yang kedua yakni integrasi nilai karakter dalam kurikulum. Begitupun setiap kurikulum dalam sekolah itu perlu adanya perubahan. Nah, di sini disesuaikan dengan kebutuhan serta kesesuaian di sekolah yang dituju. Poin ketiga yakni pembentukan tim atau komite karakter. Nah, di sini tim dalam pembentukan karakter ini perlu guna untuk apa? Memantau dan menunjang keberhasilan dari penerapan pembelajaran karakter itu sendiri. Poin keempat yaitu pelatihan dan pengembangan guru. Guru dalam penerapan nilai karakter ini mempunyai peran sangat penting. Karena apa? Biasanya guru itu yang dekat dengan siswa. Dengan adanya hal ini diharapkan para siswa dan para guru ini mempunyai kolaboratif dalam penerapan nilai-nilai karakter. Sehingga hal ini dapat mempermudah guru untuk
menyampaikan dan menerapkan poin-poin untuk pengembangan suatu nilai karakter. Poin kelima yakni menciptakan belajar yang mendukung. Nah, di sini peran guru tadi diperlukan. Jadi guru itu memfasilitasi segala hal yang mendukung dalam hal pembelajaran saat di sekolah. Poin keenam yakni menerapkan kegiatan dan proyek pengembangan karakter. Nah, perlu digarisbawahi dalam hal ini yakni menerapkan kegiatan. Dalam pengimplementasian penyusunan kurikulum berbasis nilai karakter ini, sekolah mempunyai kualitas atau keunggulan masing-masing tersendiri yang diunggulkan. Dan di sini terdapat suatu hal yakni proyek itu sehingga guru mampu untuk menerapkan kepada para siswa. Guru di sini bisa berimajinasi, memiliki pemikiran yang kreatif guna untuk menunjang suatu berlangsungnya pembelajaran. Dan poin yang ketujuh yakni evaluasi dan pemantauan. Hal ini sangat penting. Guna apa? Untuk memastikan proses pengimplementasian itu berjalan secara optimal atau berjalan secara baik atau enggak. Nah, evaluasi ini atau pemantauan ini sangat penting. Saya tegaskan lagi, sangat penting untuk dilakukan dan jangan sampai terlewatkan. Karena dengan evaluasi kita akan tahu bagaimana tolak ukur keberhasilan dari penerapan pembelajaran nilai karakter di suatu sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk materi yang berikutnya yaitu contoh implementasi perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Untuk yang pertama yaitu identifikasi karakter yang ingin dikembangkan. Nah, di sini pilih karakter yang relevan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan di sekolah dasar dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk yang kedua yaitu integrasi karakter dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini misalnya tujuan pembelajaran dapat dirumuskan sebagai siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menentukan kejujuran dalam menjalankan tugas kelompok. Yang ketiga yaitu pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang mendukung karakter. Nah, untuk yang keempat yaitu penggunaan materi pembelajaran yang relevan. Yang kelima, penilaian yang mencakup karakter. Dalam penilaian, pastikan karakter juga dievaluasi bersama dengan aspek akademik. Yang keenam, penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, pelibatan orang tua dalam pembelajaran berbasis karakter. Materi selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama ada dampak positif dari pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama ada pembentukan karakter yang kuat. Dengan belajar karakter yang kuat, mengembangkan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan kedisiplinan, membantu dalam membentuk karakter siswa yang kuat dan berintegritas siswa. Yang kedua ada meningkatkan sikap positif. Dengan meningkatkan sikap positif, mereka belajar untuk menghormati, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan serta menjadi individu yang lebih baik dan peduli. Yang ketiga ada meningkatkan prestasi akademik. Hal ini dapat berdampak positif pada prestasi akademik mereka karena mereka belajar dengan tekun dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas akademik mereka. Yang keempat ada pembentukan kepribadian yang seimbang. Selain fokus pada prestasi akademik, siswa juga diajarkan untuk mengembangkan kepribadian yang memiliki nilai-nilai positif, etika, dan bermoralitas yang baik. Yang kelima ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka dalam belajar dan mengembangkan keterampilan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya ada dampak negatif dari pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama ada kurangnya keterukunan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam pengembangan karakter dan pemahaman yang kurang jelas tentang apa yang diharapkan oleh siswa. Yang kedua ada overemphasis pada karakter tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengembangan karakter siswa. Yang ketiga ada kurangnya keterhubungan dalam kurikulum. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan menciptakan pemisahan antara pengembangan karakter dan prestasi akademik. Yang keempat ada kesulitan dalam evaluasi. Mengukur dan mengevaluasi perkembangan karakter siswa secara objektif dan konsisten dapat
sulit dilakukan sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan metode evaluasi yang tepat. Yang kelima, ada kurangnya fokus pada materi akademik. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa. Yang keenam, pemahaman tentang karakter. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya keselarasan dan konsisten dalam mengajarkan karakter kepada siswa. Yang terakhir, yang ketujuh, beban tambahan bagi guru. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja mereka dan mempengaruhi efektivitas pengajaran secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai akibat yang terjadi apabila suatu negara tidak menerapkan perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Pertama, kurangnya pengembangan sikap dan nilai-nilai positif. Nah, tanpa perencanaan pembelajaran berbasis karakter, fokus pengajaran mungkin hanya pada aspek akademik semata. Hal ini dapat mengabaikan pengembangan sikap, moral, dan nilai-nilai positif pada siswa. Akibatnya, siswa mungkin tidak memiliki landasan karakter yang kuat dan tidak mampu menghadapi berbagai situasi di kehidupan nyata. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya karakter. Tanpa perencanaan yang jelas, guru dan stakeholder pendidikan mungkin tidak memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya karakter dalam pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan karakter pada siswa. Ketiga, potensi timbulnya perilaku negatif. Ketika pendidikan tidak melibatkan pembelajaran berbasis karakter, ada potensi timbulnya perilaku negatif pada siswa. Tanpa penekanan yang cukup dan pada aspek moral dan karakter, siswa mungkin cenderung menunjukkan perilaku tidak terpuji seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya kerjasama, atau kurangnya empati terhadap orang lain. Keempat, kurangnya kesiapan menghadapi tantangan kehidupan. Pembelajaran berbasis karakter membantu siswa mengembangkan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tanpa perencanaan yang tepat, siswa mungkin tidak memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi situasi yang kompleks, mengatasi konflik, atau mengambil keputusan yang bijak. 5. Tidak adanya pemantauan dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran berbasis karakter memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan karakter oleh siswa. Tanpa perencanaan yang jelas, tidak ada pemantauan dan evaluasi yang teratur terhadap pengembangan karakter siswa. Akibatnya sulit untuk mengukur dan meningkatkan pengembangan karakter siswa secara efektif. You're mine for sure.